Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi analisis sensitivitas pada bagian penambahan fungsi kendala baru. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Putri Sarah Francisca dengan NIM 19105111037. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penambahan fungsi kendala baru. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 10, yaitu ada Anissa Rizky Damanik, lalu ada Ajeng Arifa Cantika Rindu yang nantinya akan menjelaskan tentang bagian minimisasi, lalu ada Hasan Mubarok dan Silviana Murni. Jadi kenapa sih terjadinya penambahan kendala baru? Penambahan kendala baru terjadi karena perubahan sifat sumber daya yang semula tidak terbatas menjadi terbatas jumlahnya, atau dapat juga disebabkan karena suatu perusahaan memerlukan suatu sumber daya yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Akan tetapi, penambahan kendala baru itu belum tentu dapat meningkatkan keuntungan atau menekan biaya produksi. Dengan demikian, sebelum memutuskan untuk menambah batasan atau kendala baru, kita perlu melakukan analisis terhadap perubahan kendala baru tersebut. Penambahan kendala baru ini akan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu yang pertama, kemungkinan dia bersifat aktif dan kemungkinan dia bersifat pasif. Apabila kendala baru bersifat aktif, maka dapat memberikan dampak pada penambahan keuntungan atau penurunan biaya. Batasan ini dia katakan aktif apabila tidak melanggar aturan solusi optimum. Lalu apabila kendala baru bersifat pasif, maka tidak akan merubah nilai optimum sama sekali. Jika pada suatu kasus terjadi penambahan kendala baru, maka langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita cek dulu apakah batasan baru tersebut melanggar solusi optimal atau tidak melanggar solusi optimal. Dengan cara mensubstitusikan nilai variabel basis pada tabel optimal ke dalam fungsi kendala yang baru. Misalkan kita mempunyai batasan baru 3x1 ditambah x2 ditambah 5x3 lebih besar dari sama dengan 34. Lalu diketahui nilai x pada tabel optimal adalah x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 2, dan x3 sama dengan 1. Maka kita substitusikan nilai x tersebut ke dalam batasan baru tadi. Lalu dihasilkan 19 lebih besar dari sama dengan 34. Dan artinya itu adalah bernilai salah, karena jelas 19 seharusnya lebih kecil dari 34. Karena 19 lebih besar dari sama dengan 34 bernilai salah, maka kendala baru tersebut bersifat aktif dan akan memberikan pengaruh terhadap nilai optimumnya, sehingga harus mencari solusi baru dengan melakukan iterasi tambahan. Tapi jika batasan baru tadi kita ubah dan angkanya kita ubah dan menghasilkan nilai benar, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan kendala baru tersebut bersifat pasif dan tidak akan berpengaruh pada nilai optimumnya. Lalu ada contoh soal. Di sini sebuah perusahaan merencanakan memproduksi 3 barang, A, B, dan C. Keuntungan per unit barang-barang itu 2, 3, dan 1 dan diperlukan 2 sumber daya yaitu buruh dan bahan mentah. Maksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 dengan fungsi kendala. Yang pertama kendala buruh yaitu sepertiga x1 ditambah sepertiga x2 ditambah sepertiga x3 kurang dari sama dengan 1. Lalu ada kendala bahan mentah yaitu sepertiga x1 ditambah 4 per 3 x2 ditambah 7 per 3 x3 kurang dari sama dengan 3. Dengan batasan non-negatifnya x1, x2, x3 lebih besar dari sama dengan 0, di mana x1, x2, x3 adalah barang A, B, dan C yang dihasilkan. Lalu kita ubah bentuk umum LP tadi ke dalam bentuk umum simplex. Di sini menjadi Z min 2x1 min 3x2 min x3 sama dengan 0. Dengan fungsi kendalanya kita tambahkan dengan variabel slack S1 dan S2. Lalu setelah itu kita susun ke dalam tabel simplex dengan variabel basisnya adalah Z, S1, dan S2.
Lalu di sini kita melakukan perhitungan dengan metode simplex seperti yang sudah diajarkan oleh Ibu Nurul. Pertama, kita mencari dulu kolom pivotnya dengan cara mencari nilai negatif terbesar yang ada pada baris Z. Di sini kita temukan nilai negatif terbesar ada pada kolom X2, sehingga variabel X2 adalah variabel yang akan masuk nanti. Lalu kita menentukan rasio terkecil positif untuk menentukan baris pivot, di mana rasio ini kita dapatkan dari nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. Di sini kita mendapatkan rasio terkecilnya adalah 9/4, sehingga baris S2 adalah baris pivot. Lalu setelah menemukan baris pivot, kolom pivot, dan elemen pivot inilah yang akan kita gunakan untuk mengubah baris pivot menjadi baris baru pivot, dan kita akan mengubah baris S1 menjadi baris baru dan baris Z menjadi baris baru juga. Sehingga kita mendapatkan tabel yang ada di bawah ini. Tabel di bawah ini belum optimum karena pada baris Z-nya ini masih terdapat nilai minus, yaitu minus 5/4, sehingga kita harus melakukan iterasi lagi sampai baris Z-nya sudah tidak ada nilai negatif. Setelah melakukan perhitungan dengan metode simplex tadi dan melakukan iterasi, di sini pada baris Z sudah tidak ada nilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa tabel ini sudah tabel optimum dengan nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 8. Lalu kita masuk ke penambahan kendala baru. Misalkan terdapat tambahan kendala jasa administrasi terhadap masalah di mana barang A, B, dan C masing-masing membutuhkan 1, 2, dan 1 jam jasa administrasi, sementara hanya tersedia 4 jam administrasi. Ini akan menambah kendala baru, yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 4. Nah, lalu penyelesaiannya adalah kita mensubstitusikan hasil dari nilai X tadi yang ada di tabel optimum ke dalam fungsi kendala yang baru. Maka diperoleh 5 kurang dari sama dengan 4 yang bernilai salah. Karena substitusi mengakibatkan fungsi kendala yang baru terganggu, berarti fungsi kendala ini bersifat aktif dan dapat mengubah nilai optimumnya, sehingga solusinya tidak lagi optimum. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan iterasi tambahan. Sebelum melakukan iterasi tambahan, kita ubah dulu fungsi kendala yang baru tadi, kita tambahkan dengan variabel slack, yaitu menjadi X1 ditambah 2X2 ditambah X3 dan ditambah variabel slack 3 sama dengan 4. Lalu berdasarkan tabel optimum tersebut, variabel dasarnya adalah X1 dan X2, sehingga elemen-elemen pada kolom X1 dan X2 yang terdapat pada baris S3 harus bernilai 0. Maka di sini kita jadikan dulu elemen baris S3 pada kolom X1 menjadi 0. Caranya adalah dengan mengurangi baris X3 dengan baris X1, di mana baris X1 kita kalikan dulu dengan nilai yang ingin kita jadikan 0. Lalu kita mendapatkan baris baru X3 yaitu 0, 0, 2, 2 minus 4, 1, 1, dan 3. Lalu, kita akan menjadikan elemen baris S3 pada kolom X2 menjadi 0, di mana caranya adalah sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita mengurangi baris S3 yang baru yang sudah kita dapat sebelumnya, kita kurangi dengan baris X2 dengan dikalikan dengan nilai yang ingin kita jadikan 0. Di sini kita akan menjadikan 0 adalah nilai 2, sehingga kita kalikan baris X2 dengan 2. Lalu kita dapatkan tabel yang berwarna pink ini adalah tabel yang dimana elemen-elemen pada kolom X1 dan X2-nya sudah bernilai 0. Nah, tabel ini masih dalam keadaan optimum sebab semua elemen pada baris Z bernilai positif, akan tetapi nilai kanan baris S3 masih bernilai negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa tabel di atas optimum tetapi tidak layak atau biasa disebut dengan dual visible.
maka metode dual simplex diaplikasikan untuk mencari solusi optimum baru. Variabel basis S3 meninggalkan basis karena rasio absolut terkecil adalah pada S2, maka variabel S3 digantikan oleh S2. Lalu hasil iterasi berikutnya, kita dapatkan bahwa berdasarkan tabel di samping, maka diperoleh Z maksimal sama dengan 7, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 0. Kombinasi barang optimum yang baru adalah menghasilkan 2 unit barang A dan 1 unit barang B. Keuntungan maksimum telah berkurang dari 8 menjadi 7 karena penambahan kendala baru. Ini membuktikan bahwa penambahan kendala baru tidak selalu dapat meningkatkan keuntungan. Tidak hanya pada kasus maksimisasi, pada linear programming dengan kasus minimisasi juga dapat terjadi penambahan fungsi kendala. Sebagai contoh, di sini kami mengambil fungsi tujuan yaitu meminimalkan Z sama dengan 2x1 ditambah x2, di mana terdapat 3 fungsi kendala. Yang pertama, 3x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 3, 4x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 6, dan yang ketiga yaitu x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 3, di mana x1 dan x2-nya lebih besar sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan kasus linear programming minimisasi jika terjadi penambahan fungsi kendala. Kemudian, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan cara mencari solusi optimal pada kasus LP minimisasi dengan metode dual simplex. Yang pertama, pada fungsi objektif atau fungsi tujuannya sendiri, kita perlu mengkalikannya dengan min 1 agar menjadi maksimalkan, bentuk maksimal. Maka menjadi min Z sama dengan min 2x1 min x2. Kemudian pada fungsi kendalanya yang tandanya masih lebih besar sama dengan, harus kita ubah juga menjadi kurang dari sama dengan, maka caranya yaitu juga dikali dengan min 1. Maka fungsi kendala yang pertama menjadi min 3x1 min x2 kurang dari sama dengan 3. Fungsi kendala yang kedua menjadi min 4x1 min 3x2 kurang dari sama dengan min 6. Dan karena yang terakhir sudah berbentuk kurang dari sama dengan, maka tidak perlu kita jadikan dikali min 1 lagi. Maka untuk mendapat bentuk bakunya, kita perlu jadikan persamaan, yaitu dengan menambahkan variabel slack yang digambarkan dengan S, dengan huruf S di sini. Maka fungsi kendala yang pertama menjadi min 3x1 min x2 ditambah slack 1 sama dengan min 3. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu min 4x1 min 3x2 ditambah slack 2 sama dengan min 6. Dan fungsi kendala yang terakhir adalah x1 ditambah 2x2 ditambah s3 sama dengan 3. Di mana x1, x2, s1, s2, dan s3-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian, setelah mendapatkan bentuk baku dari fungsi-fungsi pada kasus LP minimisasi, sekarang saatnya kita memasukkannya ke tabel dual simplex. Ada terdapat perbedaan tabel simplex dengan dual simplex yang saat ini saya jelaskan, yaitu pada metode simplex biasanya kita menentukan variabel masuk terlebih dahulu yang dilihat pada baris Z yang mengandung negatif terbesar. Ada sedikit perbedaan yaitu pada metode dual simplex ini, pertama kita perlu menentukan terlebih dahulu variabel keluarnya, bukan variabel masuk, yaitu dengan cara melihat pada nilai kanannya ini yang memiliki nilai negatif terbesar itu di baris berapa. Setelah kita mengetahui di sini yaitu ada nilai kanan negatif terbesar adalah nilai minus 6. Maka kita mengambil variabel keluarnya yaitu pada baris S2. Setelah kita dapat menentukan variabel keluar, baru kita menentukan variabel masuk. Bagaimana cara menentukan variabel masuk? Kita lihat dari baris evaluasi nilai. Evaluasi nilai di sini sebenarnya mirip yang kita ketahui dengan baris Z pada tabel simplex, akan tetapi di sini Z tidak dituliskan. Justru saat baris Z dikalkulasikan, justru dimasukkannya ke baris yang dinamakan evaluasi nilai atau net evaluation ini. Maka kita lihat dari baris keempat ini, baris evaluasi nilai, kita lihat baris itu ada angka negatif,
Nah, itu dibagi dengan angka negatif yang ada pada kolom itu sendiri. Di sini negatif 2 kita bagi dengan negatif 4, maka jadinya setengah. Kemudian negatif 1 itu kita bagi dengan negatif 3. Hasilnya pada kolom X1 hasilnya min 2 dibagi min 4 adalah setengah, dan X2 min 1 dibagi min 3 adalah sepertiga. Kita cari yang memiliki nilai positif terkecil. Setengah dengan sepertiga lebih kecil sepertiga, maka kita ambil variabel masuknya yaitu pada kolom X2. Dengan menentukan variabel keluar dan variabel masuk, kita akan mendapatkan yang dinamakan dengan elemen pivot. Pada kasus ini elemen pivotnya adalah minus 3. Langkah selanjutnya, hampir sama dengan tabel metode simplex, kita juga perlu membuat elemen-elemen pada kolom pivot tadi menjadi 0, 1, dan 0. 1 adalah untuk elemen pivotnya sendiri. Maka dapat kita lihat di sini pada variabel masuknya tadi, yaitu X2, sudah menjadi 0, 1, dan 0. Kemudian kita lakukan iterasi kedua. Dilihat dari yang pertama, nilai kanan dengan nilai negatif terbesar ada pada min 1. Di sini ada 2 min 1, kita bisa pilih salah satu karena hasilnya akan sama. Mungkin akan mempengaruhi di jumlah iterasinya. Saya mengambil baris variabel keluarnya yaitu baris S1 di sini dengan nilai minus 1. Kemudian untuk menentukan variabel masuknya, kita membagi baris evaluasi nilai dengan nilai koefisien negatif pada kolom itu. Di sini yaitu min 2/3 dibagi min 5/3 hasilnya 2/5. Kemudian pada kolom S2 min 1/3 dibagi min 1/3 adalah 1. Nah, kemudian kita cari mana positif terkecil. Di sini min 2/3 dibagi min 5/3 adalah 2/5. S2 pada baris S2 pada kolom S2 min 1/3 dibagi min 1/3 adalah 1. Maka yang lebih kecil adalah 2/5. Maka kita ambil variabel masuknya adalah kolom X1. Maka dapat kita simpulkan elemen pivot yang kita dapatkan dari iterasi kedua adalah min 5/3 pada baris S1. Kemudian setelah iterasi kedua selesai, kita juga melakukan eliminasi untuk mendapatkan kolom 100 di sini. Kolom X1-nya menjadi 100, seperti pada metode simplex. Sama dengan cara eliminasi. Kemudian didapat tabel dual simplex sebagai berikut. Karena nilai kanannya sudah tidak ada yang negatif lagi, maka dapat kita simpulkan bahwa ini sudah mencapai solusi optimum. Kemudian variabel keputusan X1 dan X2-nya juga sudah keluar semua di variabel basis. Kemudian kita mendapatkan solusi optimum di mana X1 sama dengan 3/5, X2 sama dengan 6/5, dan Z sama dengan 12/5. Kemudian untuk kolom profit itu sendiri, kita memasukkan nilai Z awal atau maksimum Z yang kita ubah tadi menjadi dual simplex. Kemudian ketika suatu variabel sudah masuk ke variabel basis, kita masukkan nilai Z awalnya itu ke dalam kolom yang disebut profit ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis sensitivitas, di mana akan ditambahkan fungsi kendala baru. Pada kasus ini, kami menambahkan satu fungsi kendala, yaitu 5x1 ditambah 5x2 lebih besar sama dengan 10. Kemudian, untuk menjadikannya dalam bentuk baku, kita ubah menjadi persamaan, yaitu 5x1 ditambah 5x2 dikurang surplus 4 atau slack 4 sama dengan 10. Kemudian, agar S4 variabel S4 dapat masuk ke kolom variabel basis, maka harus menjadikan positif. Maka dari itu kami mengalihkannya dengan min 1. Maka fungsi kendala baru tersebut menjadi min 5x1, min 5x2 ditambah S4 sama dengan min 10. Maka tabel dual simplexnya menjadi seperti ini. Untuk nilai kanan evaluasi nilai tadi sudah kami masukkan solusi optimum.
Kemudian, agar kolom X1 dan X2 pada baris S4 menjadi 0, maka kita perlu mengalihkan baris X1 dan X2 dengan 5, kemudian menambahkannya kepada baris S4. Di sini, pertama kita melihat dari baris X1, kolom X1, ada angka 1, di sini dikalikan 5, ditambah dengan baris X2, 0 dikali 5, 0, maka tadi 5 ditambah 0, 5, kemudian ditambahkan ke baris S4, 5 ditambah minus 5, maka menjadi 0. Kemudian pada baris X1 kolom X2 itu 0 dikalikan 5, 0. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 5, 5. Maka 5 ditambah dengan min 5 pada baris S4 kolom X2, maka menjadi 0 juga. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya. Pada kolom S1, di sini min 3 ditambah 4, hasilnya min 1. Kemudian baris S2, 1 ditambah min 3 menjadi min 2. Kemudian pada nilai kanannya juga 3 ditambah 6 dikurang 10. Atau 3 ditambah 6 ditambah minus 10. Maka hasilnya juga menjadi min 1. Tabel yang sudah dinolkan pada baris S4-nya itu akan saya tampilkan pada slide selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita membuat kolom X1 dan X2 pada baris S4 menjadi 0, kita tuliskan dalam tabel dual simplex. Kemudian untuk mendapatkan solusi optimum yang baru, kita perlu mencari variabel keluar dan variabel masuk, seperti metode dual simplex yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, kita melihat dari kolom NK, kita lihat baris mana yang mempunyai nilai negatif terbesar. Di sini nilai negatif terbesarnya adalah nilai NK pada baris S4 yang bernilai min 1. Maka kita dapatkan variabel keluarnya adalah S4. Kemudian variabel masuknya kita lihat dari hasil bagi evaluasi nilai dengan nilai negatif pada kolomnya sendiri. Misalnya, evaluasi nilai pada kolom S1 yaitu min 2/5 dibagi dengan min 1 adalah 2/5. Kemudian, evaluasi nilai pada kolom S2, min 1/5 dibagi dengan min 3/5 adalah 1/3. Kita cari positif terkecil. 2/5 dengan 1/3 lebih kecil 1/3, maka kita ambil variabel masuknya adalah variabel S2. Maka didapat elemen pivotnya adalah minus 2. Kemudian, setelah kita mendapatkan hasil dari iterasi 1 dengan cara eliminasi seperti mendapatkan baris-baris baru dan baris pivot baru, kemudian kita periksa lagi apakah nilai kanan masih ada yang negatif, kemudian nilai kanan ternyata masih ada yang negatif. Negatif terbesarnya adalah min setengah pada baris S3, maka itu menjadi variabel keluar. Kita lakukan iterasi kedua. Kemudian untuk variabel masuknya kita cari dari hasil bagi evaluasi nilai dengan nilai negatif yang ada pada kolomnya sendiri. Kemudian kita ambil positif terkecilnya, kita dapat min setengah dibagi min setengah pada kolom S1 adalah 1, maka menjadi variabel masuk. Variabel masuknya S1, kemudian variabel keluarnya S3, maka kita dapatkan elemen pivotnya adalah min setengah. Nah, berikut adalah hasil iterasi kedua. Dari slide sebelumnya, kita dapat tabel simplexnya seperti ini. Kita lihat di kolom nilai kanan sudah tidak ada nilai negatif, maka sudah mencapai solusi optimum. Maka kita lihat di sini solusi optimumnya ada pada baris evaluasi nilai, yaitu bernilai 3, nanti kita dapat Z-nya 3, kemudian X1-nya adalah 1, X2-nya juga 1. Maka kita dapat solusi optimumnya adalah Z sama dengan 3, di mana X1 sama dengan 1, dan X2-nya sama dengan 1 juga. Jadi, kesimpulannya, ketika ditambah fungsi kendala baru pada kasus linear programming minimasi ini, solusi optimumnya berubah
Yang awalnya Z sama dengan 12/5 menjadi Z sama dengan 3. Dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa awalnya 12/5 menjadi 3, maka nilai optimalnya bertambah. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa pada kasus minimisasi, jika ditambah fungsi kendala baru, nilai solusi optimumnya akan bertambah. Kesimpulannya, dari hasil diskusi kami mengenai analisis sensitivitas jika terjadi penambahan fungsi kendala baru, pada suatu masalah linear programming dan bersifat aktif atau dapat merubah solusi optimum, dapat disimpulkan bahwa untuk masalah linear programming maksimisasi, nilai optimumnya akan berkurang, seperti yang sudah dicontohkan oleh rekan saya Putri. Kemudian, untuk masalah minimisasi sendiri, nilai optimumnya akan bertambah. Jadi, ini adalah kebalikan. Jika misalnya ada kasus linear programming dengan kasus maksimisasi, nilai optimumnya akan justru berkurang jika ditambah suatu fungsi kendala. Nah, kebalikannya kalau minimisasi yang awalnya mau mengurangi, jika ditambah fungsi kendala baru yang bersifat aktif, justru nilai optimalnya akan bertambah. Nah, yang terakhir, setelah pemaparan dari kami di sini juga menampilkan latihan soal mengenai suatu kasus linear programming yang akan ditambah suatu fungsi kendala baru. Silakan teman-teman dapat mengerjakannya dengan cara yang sudah kami jelaskan tadi. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila pada presentasi kami terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.